teman-teman, balik lagi di channel First Step. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Kalian perhatikan, di sini kita memiliki segitiga hubungan antara jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, di sini ada S, V, dan T. Nah, apa itu S, V, T? S merupakan jarak atau displacement yang memiliki satuan M atau meter. Sedangkan V merupakan kecepatan atau velocity, memiliki satuan meter per detik. Dan T merupakan waktu atau time, memiliki satuan detik. Dari segitiga ini, kita bisa memperoleh 3 rumus. Rumus yang pertama, misalkan kita ingin mencari S atau jarak, maka kita abaikan S-nya sehingga nanti kita akan ketemu S sama dengan tinggal V dan T. Karena dia sejajar berarti tinggal kita kali. Sehingga S sama dengan V kali T. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin mencari V? Kalau kita ingin mencari V, maka kita abaikan V sehingga tinggal S dan T. Nah, karena S dan T ini tidak sejajar, dipisahkan oleh garis yang mendatar ini, artinya S per T. Sehingga V rumusnya S per T. Lalu rumus yang ketiga, misalkan kita ingin mencari T. Nah, kalau kita ingin mencari T, berarti kita abaikan T-nya, sehingga tinggal S dan V, artinya S per V. Jadi rumus T sama dengan S per V. Nah, itulah arti dari segitiga hubungan jarak, waktu, dan kecepatan, teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai jarak, kecepatan, dan waktu. Kita mulai dari jarak. Yang pertama yaitu jarak. Jarak tempuh dapat ditentukan dengan menggunakan rumus berikut ini. S sama dengan V kali T. Artinya jarak tempuh S sama dengan kecepatan yaitu V kali waktu tempuh yaitu T. Kita langsung saja coba ke contoh soal mengenai jarak. Pada sore hari, Arga bersepeda dari rumahnya menuju rumah Albert. Arga mengayuh sepedanya dengan kecepatan 4 meter per detik. Jika Arga membutuhkan waktu 10 menit untuk sampai ke rumah Albert, berapa jarak yang ditempuh Arga untuk sampai ke rumah Albert? Nah, kita kerjakan jawab. Pertama, kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Di sini diketahui kecepatan, sehingga bisa kita tuliskan V sama dengan 4 meter per detik. Setelah itu, apalagi yang diketahui yaitu waktu. Kita tuliskan T sama dengan 10 menit. Nah, teman-teman, T ini karena di sini menit, sedangkan kecepatannya dalam detik, kita bisa ubah dulu T-nya ke dalam detik. Berarti dari menit ke detik kita kalikan dengan 60. Sehingga sama dengan 600 detik. Setelah menjadi detik, kita bisa menghitung S atau jarak tempuh. S sama dengan rumusnya tadi V kali T. V kali T sama dengan V-nya yaitu 4 meter per detik. 4 meter per detik. Dikalikan T, 600 detik. Nah, kita hitung 4 meter per detik kali 600 detik. Sama dengan
4 kali 600 sama dengan 2400 meter. Nah, kenapa bisa meter dan di sini detik-detiknya bisa hilang? Nah, kalian perhatikan caranya. Di sini satuannya adalah meter per detik. Dikalikan dengan ini satuannya detik. Nah, kita punya meter kali detik per detik. Sehingga detiknya bisa kita coret. Detik dan detik. Nah, sehingga ketemulah satuannya tinggal meter. Nah, sehingga di sini tinggal kita tuliskan meter. Detiknya sudah hilang karena sudah kita coret. Oke, paham ya teman-teman? Setelah itu kita akan lanjut ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan dapat diukur dengan menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara langsung atau biasanya kalian bisa melihatnya di dalam sepeda motor yaitu ada speedometer. Nah, cara yang kedua yaitu menggunakan cara tidak langsung atau menggunakan rumus yang nanti akan kita hitung. Nah, pengukuran kecepatan secara tidak langsung menggunakan rumus bagi berikut ini. V sama dengan S per T. Artinya, kecepatan atau V sama dengan jarak tempuh S per waktu T. Nah, kita coba aplikasikan ke dalam contoh soalnya. Soal yang pertama, Angga merupakan seorang atlet lari cepat. Ia mampu berlari sejauh 500 meter dalam waktu 20 detik. Berapa kecepatan Angga saat berlari? Nah, kita akan menghitung kecepatan Angga saat berlari. Di sini diketahui jarak tempuh atau S. Jarak tempuhnya yaitu 500 meter. Selanjutnya yaitu waktu atau T sama dengan 20 detik. Nah, karena sudah diketahui S dan T, kita bisa menghitung V. V sama dengan S per T. Sama dengan S-nya yaitu 500 meter per T-nya 20 detik. Sama dengan 500 dibagi 20. Nah, 500 memiliki 0,2. 20 memiliki 0,1, sehingga nolnya bisa kita coret. Di sini kita coret 1, di atas juga harus kita coret 1. Sehingga tinggal 50 per 2. Berarti artinya 50 dibagi 2. 5 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. Kita kurangkan. Tinggal 10. 10 bagi 2, 5. 5 kali 2, 10, kita kurangkan 0. Jadi hasilnya 25. Jadi 25 satuannya meter per detik. Nah, paham ya teman-teman? Oke, kita akan lanjut ke materi yang ketiga. Materi yang ketiga yaitu waktu. Jika jarak dan kecepatan diketahui, kita bisa menghitung waktu tempuh dengan rumus bagi berikut. T sama dengan S per V, artinya waktu atau T sama dengan jarak tempuh S per kecepatan atau V. Nah, kita coba aplikasikan ke contoh soalnya. Pak Didi mengendarai motor dengan kecepatan 20 km per jam. Jika ia ingin menuju kota A yang berjarak 80 km dari rumahnya, berapa waktu yang dibutuhkan Pak Didi untuk sampai kota A dari rumahnya? Nah, di sini sudah diketahui kecepatan dan jarak, sehingga kita bisa menghitung waktu tempuh. Kita tulis dulu apa yang sudah diketahui. Kecepatan atau V
sama dengan 20 km per jam. Dan jarak atau S sama dengan 80 km. Kita bisa menghitung T dengan menggunakan rumus di atas, yaitu S per V sama dengan S-nya 80 km per V 20 km per jam. Sama dengan, nah kita perhatikan dulu satuan-satuannya. Nah yang atas satuannya adalah kilometer, per satuannya kilometer per jam. Per itu artinya sama dengan bagi ya teman-teman, sehingga bisa kita tulis seperti ini. Kilometer dibagi kilometer per jam. Nah, kalian masih ingat tentang pembagian pecahan? Bisa kita balik menjadi perkalian dengan cara seperti ini. Kilometer, baginya kita ubah menjadi kali. Selanjutnya, yang di sampingnya bagi ini setelahnya, kita balik menjadi jam per kilometer. Nah, di sini yang atas ada kilometer, yang bawah ada kilometer. Bisa kita coret sehingga satuannya tinggal jam. Nah, setelah kalian mengetahui satuannya ini tinggal jam, kita bisa balik ke penghitungannya. 80 dibagi 20 sama dengan 4. Lalu satuannya sudah kita hitung, tinggal jam. Nah, jadi waktu tempuh yang dibutuhkan Pak Didi untuk sampai kota A dari rumahnya adalah 4 jam. Oke teman-teman, sekian dulu materi kali ini. Untuk materi selanjutnya akan kita sampaikan di next video. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. See you!